Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alvin Bakti di channel YouTube Guru Maju. Dalam video kali ini ya kita akan belajar simple present tense. Kapan kita menggunakan simple present tense? Yang pertama pada saat kita mau menyatakan sebuah kebiasaan atau dalam bahasa Inggrisnya habit. Contohnya, I always drink coffee at work. Saya selalu minum kopi di tempat kerja. Kemudian yang kedua untuk menyatakan future plan atau schedule. Contohnya the train arrives at 3 p.m. Kereta sampai di pukul 3 siang. Kemudian yang ketiga, general facts or truths. Sebuah pernyataan umum. Contohnya the sun rise in the east. Jadi matahari terbit di sebelah timur. Kemudian untuk menyatakan present fact or truths, untuk menyatakan sebuah kenyataan saat ini. I live in Washington DC. Saya tinggal di Washington DC. Sebelum masuk ke rumus simple present tense, di sini kita akan membedakan dua jenis informative sentence. Ya, yang pertama ada nominal sentence, yaitu kalimat yang setelah subjeknya diikuti oleh noun, dan yang kedua adalah verbal sentence, yang dimana kalimat yang setelah subjeknya diikuti oleh verb atau action verb. Nah, action verb ini adalah kata kerja yang memberikan contoh tindakan. Contohnya seperti write, menulis, speaks, berbicara, studies, belajar. Nah, menulis, berbicara, dan juga belajar itu adalah contoh dari verb atau action verb. Di dalam kalimat nominal sentence kita menggunakan to. Ya, jadi kalimat nominal tadi adalah kalimat yang setelah subjeknya diikuti oleh noun, adjective, dan juga adverb. Contohnya di sini, subjek diikuti oleh adjective. Contohnya I smart. Maka wajib setelah subjek I diikuti oleh to be. Maka menjadi I am smart. Aku pintar. Kemudian subjek diikuti oleh noun. Noun itu di situ contohnya will. Will itu nama orang ya. I am will. Aku will. Nah, kemudian subjek diikuti oleh adverb. Contohnya I am here. Aku berada di sini. Nah, contoh-contoh di atas adalah contoh dari kalimat nominal. Kalimat yang setelah subjeknya diikuti oleh adjective, noun, atau adverb, maka wajibnya setelah subjek diikuti oleh to be. Karena subjeknya adalah I, maka to be yang mengikutinya adalah am. Seperti itu. Oke, di slide berikutnya kita akan belajar contoh dari affirmative sentence atau kalimat berita. Nah, tadi kan affirmative sentence sudah dibagi menjadi dua ya, nominal sentence dan verbal sentence. Untuk contoh yang nominal sentence di sini, I am curious, you are nice, she is polite, he is our teacher, we are student. Nah, contoh dalam tabel nominal sentence semuanya setelah subjek diikuti oleh to be. Ya, I diikuti oleh to be am, you diikuti oleh to be are, dan seterusnya. Kemudian kita masuk yang di tabel verbal sentence. Nah, tadi apa sih kalimat verbal itu? Kalimat verbal adalah kalimat yang setelah subjeknya diikuti oleh verb atau action verb. Nah, di situ di contohnya ada I learn, you treat, she plays, he talk, he works. Ya, I learn my lesson. Learn di sini adalah belajar. Nah, belajar kan adalah aktivitas yang ada actionnya. You treat, kamu merawat. Merawat juga aktivitas yang ada actionnya. Jadi seperti itu. Well, dalam slide berikutnya kita akan mempelajari untuk nominal sentence dalam berbagai bentuk. Ya, di sini ada positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Contoh dalam positive sentence, kita lihat yang ada tanda plusnya. Formulanya adalah subject plus to be, am, is, are, plus object. Nah, di sini objeknya bisa dalam bentuk noun, kemudian adverb, atau adjective. Contohnya di sini, I am sick. Ya, sick ini adalah adjective. I am sick, saya sakit. Kemudian, you are a policeman. Kamu adalah seorang polisi. A policeman itu adalah noun. Kemudian, she is lucky. Dia beruntung. Kemudian, we are at school.
kami berada di sekolah. Jadi contoh untuk bentuk positif dari nominal sentence adalah yang saya sebutkan tadi, dan formulanya subject plus to be plus object. Kemudian untuk bentuk negatifnya yaitu subject plus to be am, is, are plus not. Ya, perlu kita titik bawahi ya, bahwa untuk tambahan negatifnya adalah not. Contohnya, I am not sick. Saya tidak sakit. Kemudian, you are not a policeman. Kamu bukan seorang polisi. She is not lucky. We are not at school. Nah, perbedaannya hanya ada di kata not ya. Untuk bentuk interrogatifnya, di sini ada positif interrogatif dan negatif interrogatif. Ya, untuk formula di positif interrogatifnya yaitu to be, am, is, are plus subject plus object. Dan untuk negatif interrogatifnya, kata tanya negatifnya, di situ ada to be, am, is, are plus not plus subject plus object. Yang membedakan antara positif interrogatif dan negatif interrogatif hanya ada di penambahan notnya. Baiklah, mari kita lihat untuk contoh positif interrogatif dan negatif interrogatif. Am I sick? Apakah saya sakit? Am I not sick? Tidakkah saya sakit? Nah, jadi yang membedakan untuk positif interrogatif itu diartikan sebagai apakah. Kemudian untuk negatif interrogatif itu diartikan tidakkah atau bisa bukankah, menyesuaikan dengan contoh kalimatnya. Nah, untuk contoh yang kedua, are you a policeman? Apakah kamu seorang polisi? Kemudian untuk negatif interrogatifnya, aren't you a policeman? Bukankah kamu seorang polisi? Baik, di slide berikutnya saya akan memberikan 5 nomor untuk latihan, berfungsi untuk melihat sejauh mana teman-teman menyerap materi yang saya bagikan di video kali ini. Silahkan dikerjakan dan saya akan menjawabnya nanti di kolom komentar. Silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan teman-teman juga bisa request materi apa yang akan saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat.